ini hukumnya membaca atau melantunkan nasyidah atau qasidah di dalam masjid atau syair di dalam masjid. Bagaimana hukumnya? Dan apa yang harus dibaca ketika kita lihat ada orang melantunkan syair atau qasidah atau nasyidah di dalam masjid? Ya, kata Imam Nawawi dalam judulnya, kalau syair atau qasidah tidak mengandung pujian kepada Islam atau di dalamnya tidak ada anjuran tentang akhlak mulia atau tentang ilmu, ya, maka kalau kamu dengar dia ucapkan fadallahu fak, mudah-mudahan gigimu rampal atau rampal lepas semua. Berarti kalau dibalik, kalau ada qasidah, nasyidah, syair yang isinya memuji Nabi Muhammad SAW, di dalamnya mengandung ilmu-ilmu atau mungkin di dalamnya mengandung syariat secara umum, maka dianjurkan kita membaca la yufdillah fak, kebalikan, la yufdillah fak. Dan di Bulughul Maram sudah kita pelajari ketika Sayyidina Hasan bin Thabit melantunkan syair qasidah di dalam masjid, datang sahabat Umar mandang seakan-akan enggak setuju. Ya, sahabat Umar ini Faruk, paling enggak bisa dengan hal yang kurang pas. Sayyidina Hasan mengatakan, Sayyidina Hasan, kenapa kau pada seperti itu, wahai Umar? Kenapa ada apa? Dulu aku pernah di dalam masjid ini aku melantunkan syair, di dalamnya ada orang yang lebih mulia daripada kamu, diam. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar ini waqafan ala kitabillah, kalau sudah kena dasar Quran hadis diam, langsung untuk lunak. Sayyidina Umar kerasnya keras tapi lunak. Hebat sahabat Umar bin Khattab. Kalau syair itu di dalamnya ada anjuran-anjuran agama, maka hukumnya boleh. Kalau syair tujuannya untuk memuji fulana atau fulana, itu yang tidak boleh. Apalagi di dalamnya terdapat unsur kebencian atau kemaksiatan. Alhamdulillah. Kita di pondok sudah dikenalkan dengan maulid, dengan burda, dengan qasidah. Kenapa kita masih membiasakan kadang-kadang telinga kita mendengarkan lagu dari sana, lagu dari sini? Enggak iman dengan telinganya, enggak iman dengan telinganya. Kasihan kalau ente ini cinta dengan tubuh anda, cinta senang tubuh anda, supaya selamat, rahmati mata kamu, rahmati telinga kamu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sama pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Memang berat surga itu kan khuffatil jannah bil makari. Surga itu isinya hal-hal yang tidak kita sukai, itu surga. Wa khuffatin nar bisyahawat, isinya neraka sesuatu yang menjadi kesenangan nafsu. Pilih sekarang mau surga atau mau neraka. Memang berat, permulaan berat, tapi kalau dibiasakan biasa. Makanya di Hadramaut kalau kita mau ziarah ke para habaib, para masyayikh, pertama kali yang dilihat itu bukan hadiahnya. Afikum munsyid, bawa munsyid. Nah, balik. Kalau bawa munsyid baru ta'ala munsyid. Qasidah. Qasidah. La ilaha illallah. Kalau cinta Allah bener nih, alamat sidik ma'allah 3. Kau cinta dengan kalamnya kekasihmu Allah melebihi daripada yang lainnya. Aku cinta Allah, Quran gak pernah dibaca, gak pernah dengar, kata bohong. Kau bukan itu. Ikhtar kalam habibik ala kalami ghairih. Kau pasti akan memilih firman-firman dari kekasihmu Allah daripada selain Allah.
permasalahan, dengerin Quran nggak betah, dengerin lagu-lagu, masya Allah. Diajak maulidan ngantuk. Kalau pas lagu-lagu ini nggak tahu lagu apa itu, nah, yang kedua, lebih senang duduk dengan kekasihmu daripada duduk selain kekasihmu. Senang pikir, senang ingat Allah, senang tenang, hatinya tenang. Ya kan? Yang ketiga, lebih suka nyari ridhonya kekasihmu daripada ridho selain kekasihmu. Allah. Mana yang lebih utama, jadi muadzin ataukah jadi imam? Pendapat yang kuat, azan lebih utama daripada imam, karena melalui azan orang-orang tahu sholat telah tiba waktunya, sehingga manfaatnya besar. Kedua, firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, pendapat Siti Aisyah, ini ayat ditujukan kepada para muadzin. Tidak ada ucapan yang paling dicintai oleh Allah, ahsan, paling baik, melebihi daripada adzan. Kadang-kadang kita, ya Allah, sudah waktu masuk, mic-nya kosong, kamu ya mungkin dia tahu sendirilah suaranya kayak apa kan dulu kan ya, jadi kesempatan tidak harus dia, tidak harus yang suaranya bagus. Kalau pengen mendapatkan ahsanu qaulan mimma, ya adzan. Apalagi banyak sekali hadisnya, ya kan. Orang yang panjang lehernya adalah orang yang tukang adzan katanya. Terus kemudian kalau orang adzan dikumandangkan, maka setiap suara yang didengar oleh tumbuh-tumbuhan itu nanti akan memberikan kesaksian di hari kiamat. Kata Rasulullah, kalau faedah pahala adzan dibuka dan faedah pahala saf awal dibuka, lalu kemudian kata Allah, tidak boleh ada yang adzan, tidak boleh ada yang di saf awal sebelum diadakan undian. Maka siap, aku siap. Aku siap. Sisi riwayat, kalau seandainya dia tahu, maka dia akan merangkak menggunakan lututnya jalan ke saf yang awal. Cuma nggak ada yang tahu. Nah, yang tahu orang-orang yang imannya kuat, keyakinan yang kuat, sehingga dia akan memanfaatkan untuk adzan. Habib Muhammad Al-Haddad ya, itu sempat dalam mobil. Ketika pas datang waktu tiba, jalannya mobil jalan. Pas datang waktu tiba, kacanya suruh buka. Kata beliau adzan. Dalam mobil, Allahu Akbar, kan dianjurkan. Ketika ada waktu tiba, langsung adzan dulu. Soalnya gampang, nanti adzan dulu. Adzan keras. Setelah selesai, satu ditanya, Habib kenapa dibuka? Supaya suaraku dengar pepohonan-pepohonan yang kita lewati sambil kencang. Nah, kalau seandainya adzannya ngambil waktu, kemudian jalannya berapa kilo, berapa itu pohon-pohon yang menjadikan kesaksian di hari apa? Makanya sunnahnya bagi orang yang adzan memang suaranya lentang. Makanya kan hadis yang menganjurkan tentang adzan itu kan yang mimpi kan bukan Bilal bin Rabah. Yang mimpi siapa? Sahabat Abdullah bin Zaid ya. Abdullah bin Zaid Al-Ansari itu mimpi, tidur mimpi seakan-akan ada orang bawa kentongan nakus ya. Dalam mimpinya dia datang, Pak, berapa ini nakus? Untuk apa kau beli? Saya mau gunakan untuk ngingatin orang-orang bahwa waktu tiba. Ya, memang diperintahkan Rasulullah sebelum ada anjuran adzan keliling kentongan, tong seperti ada yang di desa-desa itu ada kentongan. Akhirnya dalam mimpi itu yang membawa kentongan itu nakus mengatakan kepada Abdullah, gak usah, tak ajari yang lebih baik daripada kentongan. Apa itu? Kalimah adzan.
Allahu Akbar, diajari dalam mimpi. Jadi hadisnya adzan itu dalam mimpi. Yang mimpi bukan Bilal bin Rabah, tapi orang lain, Abdullah bin Zaid. Setelah selesai dapat ini adzan, nah, mimpinya selesai, bangun, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, cari Bilal, ajarkan ini ke Bilal. Fa innahu anda sautan minka, karena Bilal suaranya lebih lantang daripada kamu. Di zaman dahulu belum ada mic, jadi kalau azan suaranya harus keras. Makanya kan selama dikeraskan, selama pulang suara menyebar sehingga yang memberikan kesaksian banyak. Azan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini azan pengiring tidur. Azan kan tujuan untuk bangunan tidur, bukan? Azannya untuk ngiringi tidur. Makanya kalau azan ya suaranya ditata, kerasnya ditata supaya orang itu enjoy ketika bangun. Azan, ya azan ya apa, wah, ya sedih muter lagi. Azannya pengiring tidur. Ya, oke. Pendapat yang kedua yaitu jadi imam. Pendapat yang ketiga jadi imam karena Nabi Muhammad SAW selama hidupnya nggak pernah azan. Beliau jadi imam, bahkan para sahabat pun itu sering jadi imam daripada jadi muadzin. Al-kulli hal, ini pendapat boleh dimanfaatkan. Yang ketiga sama, azan dengan jadi imam sama. Yang keempat diperinci, kalau kamu punya keahlian jadi imam, tahu adabnya, akhlaknya, sunnah-sunnahnya, Allah jadi imam. Kalau enggak, ambil fadilah tentang azan. Allah Ta'ala alam.